Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua hingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mujiz di Sunnati wal Kitabil Aziz yang disusun oleh Syekh Abdul Halim Al-Badawi hafizahullah ta'ala, dan masih melanjutkan pembahasan tentang haji, yaitu hal-hal yang membatalkan haji. Hal-hal yang membatalkan haji. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, maka haji pun ada pembatal-pembatalnya. Yang apabila seseorang terjatuh pada pembatalan hajinya, maka hajinya menjadi tidak sah, dan dia masih memiliki tanggungan kewajiban mengerjakan haji sebagaimana sholat, puasa, dan yang lainnya. Apabila seseorang melakukan suatu pembatal ibadah, maka ibadah tersebut tidak sah dan dia wajib untuk mengulang kembali ibadah tersebut. Nah, di antara pembatal-pembatal haji disebutkan di sini, haji batal karena salah satu dari dua perkara berikut. Yang pertama, berhubungan intim, hubungan suami istri. Disebutkan di sini, jika dilakukan sebelum melempar jumrah Aqabah, apabila dilakukan yaitu berhubungan intim membatalkan haji jika dilakukan sebelum melempar jumrah Aqabah. Jadi sejak tanggal 8 Dzulhijjah di hari Tarwiyah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, kalau ada yaitu perbuatan hubungan intim suami istri, maka hajinya batal sebelum dia melempar jumrah Aqabah pada pagi hari di tanggal 10 Dzulhijjah. Apabila dilakukan setelah melempar jumrah Aqabah dan sebelum tawaf ifadah, hajinya tidak batal, walaupun demikian dia berdosa. Jadi kalau sudah melempar jumrah, meskipun belum tawaf ifadah, maka hajinya tidak batal, tapi dia dosa. Sebagian ulama berpendapat bahwa hubungan intim tidak membatalkan haji, maka tidak ada dalil yang jelas mengenai hal ini. Wallahu a'lam bishawab.
Kalau kita perhatikan, ya secara umum larangan-larangan ihram itu berhubungan intim, berhubungan suami istri. Ketika seseorang sedang ihram, maka hal yang sudah kita ketahui dilarang untuk menikah ataupun melakukan akad nikah atau menikahkan, termasuk berhubungan suami istri. Ya. Nah, ketika kita menjalani ibadah haji, kita masih dalam kondisi berpakaian ihram, kondisi ihram, maka pendapat hubungan intim membatalkan haji insya Allah lebih kuat. Terlebih ini perkara yang mudah, artinya hanya beberapa hari sepasang suami istri tidak bisa melakukan hubungan intim demi menjaga keabsahan hajinya. Ini hal yang mampu dilakukan oleh manusia. Hanya beberapa hari saja, setelah itu mereka bisa berhubungan kembali. Ya, ini berhubungan intim yang sahih membatalkan haji. Yang kedua, pembatal haji berikutnya meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun haji. Meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun haji. Baik, berarti kita harus mengetahui rukun haji. Dan insya Allah sudah pernah kita bahas ya. Di antara rukun-rukun haji atau bahkan rukun yang paling utama, intinya haji adalah wukuf di Arafah. Nah, ketika seseorang katakanlah tidak melakukan wukuf, berdiam diri di Arafah, barang sejenak saja, maka hajinya tidak sah. Nah, jadi sudah kita bahas di antara rukun-rukun haji itu ada niat, ada wukuf di Arafah, ada menginap di Musdalifah, ada tawaf ifadah, dan yang terakhir sa'i antara Safa dan Marwah pada haji. Nah, jadi jangan sampai meninggalkan rukun-rukun haji. Kenapa? Kalau ditinggalkan hajinya tidak sah. Sehingga apa yang telah kita upayakan berupa tenaga dan harta ini menjadi sia-sia. Baik, maka apabila haji seseorang batal karena salah satu dari dua perkara ini, maka wajib baginya berhaji kembali tahun berikutnya apabila ia mampu. Sebagaimana yang telah kami jelaskan tentang makna mampu. Jika tidak, maka pada waktu ia mampu untuk berhaji. Jika tidak, maka pada waktu ia mampu untuk berhaji. Maksudnya, kalau tak mampu tahun depan, ia semampunya. Karena kewajiban haji bersifat segera setelah ada kemampuan. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimahullah, bagi yang haji yang tidak sah karena salah satu dari dua perkara ini, wajib untuk mengulang kembali. Kapan? Secepat mungkin, semampunya. Kalau ternyata sampai meninggal tidak mampu, ya sudah gugur kewajiban hajinya, dan dia masih tetap dikatakan belum berhaji meskipun sudah berangkat ke kota Mekah dan Madinah. Ini menunjukkan pentingnya kita mengetahui rukun-rukun haji. Pentingnya kita yaitu mengetahui tata cara ibadah haji. Agar apa? Agar haji kita sah, kita mendapatkan pahala, dan kita tidak terbebani dengan kewajiban mengulang haji lagi. Dan tentu ini adalah perkara yang berat. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya, hal-hal yang diharamkan di kedua kota haram, Makkah dan Madinah. Hal-hal yang diharamkan di tanah suci,
Dan yang paling utama adalah haram berperang, haram menumpahkan darah. Ini termasuk di antara dosa besar. Pembunuhan dosa besar. Pembunuhan di tanah haram, pembunuhan di tanah suci, maka dosa besar yang berlipat-lipat. Nah, kita akan bahas apa yang diharamkan yang dilakukan di tanah suci Mekah dan Madinah. Terdapat satu hadis dalam As-Sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim dan kitab yang lainnya, dari Ubad bin Tamim dari pamannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha wa inni haramtul Madinata kama harrama Ibrahim Makkah." Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram dan mendoakan penghuninya. Sedangkan aku sungguh telah menjadikan kota Madinah sebagaimana tanah haram, sebagaimana Ibrahim telah menjadikan Mekah tanah haram. Ya. Jadi Mekah itu tanahnya Nabi Ibrahim, sedangkan Madinah adalah tanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimahullah, maka tanah haram itu ada dua, Makkah dan Madinah, yang lebih akrab dikenal dengan Al-Haramain. Apa artinya? Dua tanah haram, dua tanah suci. Ya, Al-Haramain, dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Kemudian pengharaman dua kota suci ini adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua nabi dan rasulnya. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada keduanya. Jika disebut dua kota haram, maka keduanya adalah Makkah dan Madinah. Tidak boleh memutlakkan kata haram secara syar'i kecuali untuk kedua kota ini. Tidak boleh memutlakkan kata haram secara syar'i untuk Masjidil Aqsa, tidak juga untuk Masjid Ibrahim Al-Khalil, karena wahyu tidak menamakan haram kecuali Makkah dan Madinah. Ini adalah penetapan hukum, akal manusia tidak mempunyai peran dalam hal ini. Jadi tanah haram hanya dua, tanah suci hanya dua kota dan kota Makkah dan Madinah. Selain itu tidak ada. Sampai pun apa? Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina itu bukan kota suci, bukan tanah suci. Meskipun sholat di Masjidil Aqsa itu memiliki keutamaan yang lebih besar daripada sholat di tempat yang lain. Karena apa? Secara umum kita dilarang melakukan perjalanan jauh dalam rangka ibadah kecuali hanya di tempat atau di ketiga tempat saja: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Adapun menganggap Masjidil Aqsa, kota Palestina, sebagai tanah suci, maka ini salah. Tanah suci hanya dua, Makkah dan Madinah. Ya, hanya dua dari sekian banyak kota di negara Saudi Arabia, maka hanya dua saja. Sampai pun kota Taif tidak termasuk tanah suci, dan kota-kota yang lain, apalagi Jeddah, Riyadh, ya, sama sekali bukan tanah suci. Nah, jadi tidak berlaku larangan-larangan yang akan kita bahas di sini. Nah, dalam dua kota haram ini diharapkan beberapa hal. Apabila seseorang hidup di dalam kedua kota ini, dia tidak boleh mengerjakan hal yang diharamkan tersebut, atau orang yang datang
saat wukuf di Arafah misalkan nemu kelinci atau melihat burung, kemudian dalam kondisi lapar, ini anggaplah tidak ada makanan, tidak ada suplai logistik, lalu menemukan hewan yang bisa diburu, lalu diburu, kemudian memburu, membeleng dan memakannya, maka ini dilarang. Tapi perhatikan masyarakat dari orang hal yang saya mungkin sedikit lupa tadi ya. Bedakan antara berburu saat sedang ihram dengan berburu di tanah suci. Dua hal ini tidak berkelaziman. Apa artinya? Tidak harus saling berkaitan. Artinya orang ketika sedang berihram maka dia haram untuk berburu sekalipun belum masuk tanah suci. Mungkin ya sangat mungkin kita membahas orang yang sedang berihram untuk haji maupun umrah, karena tidak ada perbedaan. Ya, ambil mikot harus pada tempatnya. Nah, jadi seorang sebelum dia masuk ke kota Mekah maupun Madinah, atau maaf, sebelum dia masuk kota Mekah bagi orang yang akan menjalankan ibadah haji, ya, bagi orang yang akan menjalankan ibadah haji atau umrah, karena tempatnya hanya di Mekah, maka berangkat dari Madinah dia ambil ihram, dia ambil mikot di Dzulhulaifah di Bir Ali. Perhatikan, Bir Ali atau Dzulhulaifah meskipun sekarang berada di kota Madinah, namun setahu saya dia sudah di luar tanah suci. Ya, nah secara lokasi tanah suci memang sudah di luar, tapi ketika dia sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka dia telah melakukan ihram. Nah, sepanjang perjalanan dari Madinah sampai ke Mekah, maka di situ tanah halal, bukan tanah haram. Ya kan, melihat padang pasir dan lain sebagainya, kondisi kita sedang ihram itu, maka kita dilarang untuk berburu. Ya, meskipun di tanah apa tadi? Di tanah halal, karena kondisi kita sedang ihram, meskipun belum mulai umrah ataupun haji, karena perjalanan dari mikot sampai ke kota Mekah itu cukup jauh. Nah, sehingga seseorang yang sudah berihram lalu berburu, maka ini termasuk di antara dosa besar. Dan pembahasan sudah kita lewati, ya. Pembahasan sudah kita lewati dalam perkara-perkara yang dilarang saat ihram. Sekali lagi, perkara-perkara yang dilarang saat ihram. Adapun pembahasan kita adalah larangan berburu di dua tanah suci, meskipun tidak sedang apa? Meskipun tidak sedang ihram, baik di Madinah maupun Mekah. Kalau di Madinah tidak mungkin berpakaian ihram, ya, karena tidak ada umrah di Madinah. Cuma kita berpakaian ihram sejak di Madinah, ya ini sangat mungkin karena akan berangkat ke Mekah. Tapi mengerjakan umrah di kota Madinah, memakai pakaian ihram di kota Madinah berhari-hari, maka itu tidak wajar. Kalau persiapan mau berangkat pakai pakaian
ihram, oke lah. Tapi setelah itu dia berangkat menuju kota Mekah. Tapi berhari-hari berpakaian ihram di kota Madinah, jadi tidak wajib. Nah, sehingga kota Madinah termasuk di antara tanah suci, meskipun seseorang tidak dalam keadaan berihram, haram hukumnya berburu di sana. Terlebih burung, karena burung di antara hewan yang mudah dijumpai di sekitar kota Madinah, terutama di Masjid Nabawi. Ya, terus saya tidak sedang ihram, boleh dong saya berburu di mana? Di sekitar Masjid Nabawi misalnya, karena banyak burungnya, saya ingin merasakan daging burung kota Madinah, maka haram. Ya, demikian pula di kota Mekah. Di kota Mekah berburu di tanah haram tidak boleh, meskipun sudah selesai melakukan ibadah umrah ataupun haji. Seperti sekarang jamaah haji ya rata-rata sudah selesai. Semua sudah selesai melakukan ibadah haji. Jadi rata-rata mereka tidak sedang ihram. Semua tidak sedang berihram, maka mereka menghabiskan waktu di kota Mekah. Silahkan lakukan apapun kecuali hal-hal yang dilarang, di antaranya berburu. Dan mana berburu jelas diilustrasikan oleh Allah, berburu hewan yang bisa dimakan, seperti kelinci, burung, rusa, cincang kalau ada. Adapun berburu nyamuk, ini tidak dikatakan berburu, ya, berburu lalat, berburu semut itu, ya, ngejarnya gampang, yang sulit ya lalat atau nyamuk. Bikin nyamuk, ngapain? Bawa raket listrik mau berburu nyamuk saya. Nah, ini bukan berburu yang dilarang, karena nyamuk tidak dilarang makan. Ini perkara lain, apa? Membunuh nyamuk. Boleh tidak? Secara asal kita dilarang membunuh apapun kecuali hewan-hewan yang mengganggu. Hewan-hewan yang mengganggu, termasuk diantaranya. Jadi ibu sekalian, ketika sedang umroh, ketika sedang haji, digigit nyamuk, boleh balas. Tapi balasnya dengan pukulan. Ya. Nah, yang kedua, di antara larangan yang berlaku di dua tanah suci adalah memotong pepohonan dan durinya kecuali sangat dibutuhkan dan dalam keadaan darurat. Memotong pepohonan dan durinya, yang tangannya terampil untuk memotong dahan di pohon, maka ini tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Allah alam bisawab, yang saya ketahui kecuali dipakai untuk tempat tinggal. Maksudnya bagaimana? Mau nebang kayu, kayunya dipakai untuk rumah, maka ini diperbolehkan. Namun zaman sekarang bisa dikatakan rumah itu terbuat dari tembok, sehingga urgensi kepentingan memotong kayu, menebang pohon itu bisa dikatakan hampir tidak ada di zaman sekarang. Kalau untuk membuat rumah, khususnya di mana? Di tanah suci. Ya, sehingga betul-betul dijaga. Jangan sampai kita mematahkan dan ranting pohon, jangan sampai kita mencabut duri yang ada di pohon kecuali dalam kondisi darurat. Dan darurat yang dimaksud Allah alam shawab, kalau kita melihat hadis yang lain, ya untuk membuat rumah. Ya. Nah, yang ketiga, membawa senjata. Di antara larangan di tanah suci adalah membawa senjata. Allah
Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami itu sebenarnya mengacungkan senjata. Mengacungkan senjata. Kenapa? Karena seseorang kalau sudah mengacungkan senjata, maka ini ada potensi terjadinya pembunuhan. Ya, ada potensi terjadinya peperangan dan pembunuhan. Sedangkan dilarang menumpahkan darah di tanah suci. Jadi perbuatan membawa senjata itu dilarang karena bisa menjadi sebab seseorang tewas. Ada membawa senjata ya Allah untuk keamanan, untuk jaga-jaga di perjalanan misalnya. Senjata ini disimpan di dalam tas yang tidak diambil sama sekali kecuali dalam perjalanan. Misalnya ada rampok, ada orang yang jahat, maka senjata terkadang dibutuhkan sebagai yaitu pertahanan. Ya seperti pisau ataupun yang semisalnya. Ya. Dan senjata yang dimaksud adalah senjata untuk membela diri, mempertahankan diri. Nah, jadi dilarang karena sebab bisa menimbulkan kematian. Makanya dilarang untuk diajukan. Tapi kalau disimpan dijaga-jaga, Allah besar, insya Allah diperbolehkan. Dan yang keempat, di antara larangan di dalam tanah suci adalah memungut barang temuan di tanah haram. Maka bagi orang yang menunaikan ibadah haji, adapun bagi orang yang bermukim di sana, ia boleh mengambilnya lalu mengumumkannya. Perbedaan antara orang yang sedang berhaji dengan orang yang bermukim di sana jelas. Allah a'lam bishawab. Jadi memungut barang teman di tanah haram. Masyaallah muslimin rahimahullah wa rahmatullah. Di dalam hal ini yang dimaksud adalah luqatah, barang temuan yang tidak boleh diambil adalah luqatah. Istilahnya itu al-luqatah. Dan apakah semua barang tidak boleh diambil atau ada pengecualian? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami, barang yang tidak boleh diambil, dipungut itu adalah barang yang berharga. Nah, sekarang ada lagi pembahasan barang berharga itu seperti apa? Apa batas minimalnya? Ya, kalau benda-benda yang istilahnya seperti handphone, dompet, ini jelas barang berharga. Tapi kalau itu misalkan ikat rambut, ya ikat rambut, kemudian apa lagi? Kaos kaki, kemudian apa lagi? Barang-barang yang nampaknya remeh, bolehkah kita mengambilnya? Nah, ini perlu untuk dibahas. Atau uang, ada uang jatuh, berapa? 500 perak. Yang saya yakin orang kalau kehilangan uang 500 perak nggak akan mungkin dicari oleh anak-anaknya. Orang dewasa, orang harus jatuh sudah. Kita dengan 100.000, kita dengan 50.000.
20.000, 10.000, 5.000, Allah alam besar. Yang jelas kalau 500.000 nggak akan dicari. Maka apakah yang termasuk barang berharga yang tidak boleh diambil? Nah ini Allah alam besar, ada pembahasan tersebut. Nah, namun yang pasti kalau barang itu berharga langsung diarahkan ke tempat apa? Gudang tersebut. Kalau di bandara itu semacam gudang lost and found gitu ya. Nyari koper-koper yang sudah berdebu, ya itu ada di sana. Kalau di bandara, nah di kota Mekah dan Medina Mekah terutama yang saya tahu itu ada. Cuman yang itu nyarinya setengah mati, ya. Kalau nyari dompet hilang, maka nyarinya setengah mati. Nah, jadi kalau kita sedang melakukan ibadah umrah atau haji, jangan mengambil barang berharga yang sedang terjadi. Kesimpulannya seperti ini. Namun menjadi masalah, loh kalau kita ngambil untuk diumumkan, masa ada boleh? Nah, kita baca di sini. Aku berkata, adapun dalil-dalil dari hal-hal yang terlarang ini adalah sabda Rasulullah SAW pada hari penaklukan kota Mekah. Beliau bersabda, "Fa inna hadzal balada harramahu Allah yawma khalaqas samawati wal ardh." Maka sesungguhnya kota ini adalah kota yang dijadikan tanah haram pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Wa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Maka kota ini adalah kota yang haram, tanah yang suci dengan kehormatan Allah sampai hari kiamat. Wa innahu lam yahillal qitalu fihi bi ahadin qabli. Maka sesungguhnya tidak halal untuk berperang di sana bagi seorang pun. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis jelas dikatakan tidak boleh, tidak halal berperang. Sedangkan di dalam penormat tidak kita jumpai berperang, yang ada dilarang membawa senjata. Jadi sebenarnya yang dilarang itu apa sih? Yang dilarang sebenarnya itu berperang, saling membunuh. Dan yang namanya orang berperang saling membunuh biasanya pakai apa? Senjata. Oleh karena itu dilarang membawa senjata. Namun sebenarnya yang dilarang itu bukan membawa senjata, tapi apa? Terjadi peperangan, perkelahian. Nah, kalau senjata punya peran dalam tewasnya seseorang, maka lebih amannya dilarang membawa senjata. Ya. Nah, walam yahilla illa sa'atan min nahar. Dan juga tidak halal bagi Rasulullah SAW kecuali sebentar saja dalam suatu waktu. Bahwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Maka kota Mekah dan Madinah adalah kota haram, tanah suci dengan kehormatan Allah sampai hari kiamat. La yuqadu syauquhu. Tidak boleh dicabut durinya. Duri yang ada di mana? Duri yang ada di mana? Di pohon. Tapi kalau ada duri yang menanjak di kulit kita, bolehkah dicabut? Boleh. Jangan salah paham ya, ada di sini tidak boleh dicabut durinya. Ada orang ketemu super ditahan. Lalu diambil. Bisa pakai peniti atau bahan-bahan tertentu, kan nggak boleh cabut duri, gitu ya. Maka demikian pula mencabut duri ikan, boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu mencabut duri yang ada di mana? Di pepohonan. Bisa-bisa memotong di duri, gitu ya. Yang Allah hadas juga boleh. Baik, kemudian wala yunaffaru shay'un
hewan buruan, ya tidak boleh berburu. Wala yultaqatu luqatahu, dan tidak boleh untuk diambil barang temuan illa man arrafaha, kecuali bagi yang ingin mengumumkannya, kecuali untuk diumumkan. Nah, perhatikan, berarti yang dilarang sebenarnya itu mengambil barang temuan untuk dimiliki, ya. Namun handphone langsung dia pack, gitu, jawabnya langsung dia pack, langsung dia miliki, tidak boleh. Dan sebenarnya tidak berlaku hanya di tanah Arab saja, ya, tidak berlaku di tanah Arab saja, di tanah halal, baik di Saudi Arabia maupun di negeri kita, tidak boleh kalau ada barang temuan langsung kita hak miliki. Karena apa? Karena ada hak untuk diumumkan, ada hak untuk diumumkan. Nah, kalau sudah diumumkan kemudian lewat masa 1 tahun, maka barang tersebut boleh untuk dimiliki oleh yang menemukan. Tapi kalau belum 1 tahun ada orang yang mengaku pemilik barang tersebut, wajib diberikan. Nah, kembali kepada permasalahan kita, tadi disebutkan yang keempat di antara larangan yang berlaku di tanah suci adalah memungut barang temuan di tanah haram Mekah bagi orang yang menunaikan haji. Jadi seakan-akan memungut barang temuan bagi jamaah haji maupun umrah tidak boleh secara mutlak. Maka Allah al-Masab ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Jadi kalau sedang ihram tidak boleh mengambil sedikit pun juga, meskipun untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang. Seakan-akan seperti itu kan? Maka ini kurang tepat. Yang tepat, siapapun orang yang ada di tanah suci dilarang mengambil barang temuan untuk dimiliki sendiri. Adapun kalau mau diumumkan atau diserahkan kepada yang berhak mengumumkan, dalam hal ini adalah aparat keamanan, maka boleh, meskipun sedang umrah maupun haji. Jadi bagi ya. Jadi memungut barang temuan hukumnya apa? Tidak dilihat sedang ihram atau tidak, tapi dilihat tujuannya. Kamu memungut barang temuan itu untuk apa? Kalau untuk dihak miliki maka tidak boleh. Tapi kalau untuk diumumkan atau diserahkan kepada pihak yang berwenang, boleh. Meskipun kita sedang ihram, sedang tawaf, lihat dompet jatuh, diambil dah. Tergantung. Kalau kita dirasa tidak mampu mengembalikan, ini nggak tahu barang siapanya, minimal tidak mampu mengumumkan atau memberikan kepada pihak yang bisa mengumumkan, alias kita khawatir tidak bisa mengemban amanah ini, biarkan, gak dosa. Ya, meskipun nanti ada peluang orang lain mengambil untuk dimiliki, itu urusan dia dengan Allah Taala yang memiliki barang tersebut. Urusan kita adalah kita merasa tidak memiliki, kita merasa tidak mampu untuk menunaikan hak dari barang temuan ini, biarkan saja.
berbagi, maka silakan diambil, tapi tidak boleh dihak miliki. Serahkan atau umumkan. Serahkan atau umumkan. Nah, wala yutala dan tidak boleh juga untuk memotong pepohonan, baik daun, ranting atau semisalnya. Oleh Abbas katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, illa al-khir fa innahu liqainihim wa libuyutihim. Ya Rasulullah, kecuali tanaman khir, sebab kami menggunakannya di kuburan dan di rumah kami. Ya. Maka faqal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, illal ilkhir. Ya, illal ilkhir, kecuali ilkhir. Itu salah satu dari jenis pohon atau tanaman yang ada di kota Mekah yang biasa dipakai untuk rumah, entah atap rumah ya atau semacam itulah. Jadi semacam tanaman yang bentuknya lebat, daun-daunnya lebat, untuk dipakai untuk atap rumah. Maka boleh untuk dipotong, diambil. Tapi selain itu tidak diperbolehkan. Baik, dan dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahilu li ahadikum an yahmilu bi Makkah as-silah. Tidak halal bagi salah seorang di antara kalian membawa senjata di kota Mekah. Maksudnya bahwa kita di mana menenteng senjata sehingga senjata itu terlihat di keramaian. Itu yang dimaksud membawa. Tadi seperti saya sampaikan, mengacungkan Allah Yusuf. Saya harap ya, bukan hanya sekedar mengacungkan, membawa kelihatan bahwa senjata ini tidak diperbolehkan. Lalu kalau aparat gimana? Nah, beda lagi. Kalau aparat mereka memiliki tugas mengamankan. Bisa dikatakan untuk aparat dalam kondisi darurat. Toh yang kita lihat tidak semua aparat. Bahkan kebanyakan aparat tidak bawa senjata. Ya, kalau senjata mungkin satu orang saja, itu pun bertugas di luar masjid, di jalan ini. Tapi kalau di dalam masjid, tahu saya tidak ada seorang pun aparat yang bersenjata. Wallahu a'lam. Baik, ini ada senjata tidak boleh. Tapi kalau membawa senjata disimpan di dalam tas koper, wallahu a'lam, yang saya tahu boleh. Ya, asal tidak diajukan dan tidak ditampakkan. Dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang kota Madinah, la yuftala wala yunaffaru sayyiduha wala yultaqatu qatluha. Maka tidak boleh pepohonan itu dipotong. Tidak boleh memotong tanaman. Tidak boleh mengejar hewan buruan. Tidak boleh mengambil barang temuan. Illa liman asyada biha atau ansyadaha, kecuali bagi yang mau mengumumkan. Kecuali apabila untuk diumumkan, ambil barangnya lalu umumkan. Dan masyarakat sendiri rahimani wa rahimahullah, mengumumkan barang hilang, mengumumkan barang hilang, ini mungkin di antara perkara yang cukup sulit, terutama dalam kendalanya adalah bahasa. Coba ibu sekalian, ya, kita ambil handphone yang jatuh di masjid, lalu kita serahkan kepada apa? Ngomongnya gimana? Ini ya. Maka aparatnya nanti bisa jadi apa, mau foto tahu gitu ya. Kita kasih handphone ini ketinggalan ada orang maka Indonesia aja. Ya mungkin dia akan menjadi pahami suruh foto.
Apa? Minta nomor telepon. Ya. Nah karena itu waktu daripada kita terbebani dengan kewajiban menyampaikan barang temuan kepada pihak yang berwenang untuk menghubungkan, mending ditinggal, tidak ada masalah. Nanti kalau diambil orang gimana? Ya tanggung jawab nanti. Berarti mereka tidak takut Allah Subhanahu Wa Taala antara hal mencuri, mengambil hak orang lain. Ya. Nah dari sini maka kalau kita benar-benar tidak bisa dan kita khawatir tidak amanah, tinggalkan. Nah sekarang kita bicara, kita mampu untuk mengumumkan, kita mampu untuk menyampaikan. Maka Allah alam bisawab. Rasul sudah dimana orang. Kalau barang itu bisa dikatakan ya barangnya orang sana atau barangnya bukan orang Indonesia, bukan barangnya orang Indonesia. Allah alam seperti handphone begitu dibuka udah kok bosnya Arab. Wah ini berarti bukan punya orang Indonesia. Misalkan seperti itu, maka kalau kita mampu serahkan kepada pihak yang berwenang biar nanti mereka yang urus. Tapi kalau itu barangnya barang orang Indonesia dan kita merasa mampu untuk mengumumkan meskipun lewat sosial media, maka umumkan. Tidak perlu diserahkan kepada siapa? Pihak berwenang. Sekali lagi kalau kita yakin mampu memegang amanah ini, kita pegang terus barangnya, kita simpan dengan baik, tidak di telantarkan. Apalagi kita tahu itu adalah barang salah seorang anggota rombongan kita. Nah, dan ini kata masyarakat muslim rahimani wa rahimakumullah, sedikit pengalaman. Saya pernah menemukan satu botol parfum yang masih terbungkus rapi utuh dan satu semacam selendang bagi wanita atau jilbab itu, shawl. Pokoknya saya yakin ini barang berharga. Masih pastikan, ya. Namun di kamar hotel, kemudian ini kalau tidak saya ambil, ya pasti diambil orang. Cuma masalahnya kalau diambil orang sini, mungkin akan diberikan kepada pihak keamanan tadi. Cuma masalahnya rombongan saya sudah pulang. Jadi pada Allah itu ada perbedaan kepulangan jemaah. Rombongan saya sudah pulang, barangnya ketinggalan di hotel. Kalaupun diletakkan di tempat barang kehilangan, ya pasti gak akan sampai berita ini kepada mereka. Karena mereka sudah pulang, barangnya masuk gudang di Masjidil Haram misalnya, mereka gak mungkin bisa mencari. Maka saya terfikirkan, saya amankan barang ini, saya umumkan di grup rombongan, ya. Lalu saya ingat ini kan barang temuan Allah, maka harus tahu. Nah, kalau saya sudah umumkan, kok gak ada yang ngaku, tidak ada yang merasa ketinggalan. Mungkin sudah left duluan ya, left group gitu. Allah alam, ya setelah itu baru saya berani memakainya. Nah intinya masyarakat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tahu barang ini barangnya orang Indonesia, apalagi barang rombongan kita sendiri, maka jangan ragu untuk mengambilnya. Ambil, umumkan. Sekarang kita punya media
sosial, umumkan. Nah setelah itu kita tunggu setahun. Kalau setahun tidak ada pengaruh, tidak ada yang merasa memiliki, silakan dimanfaatkan halal. Nah sekarang masalahnya kalau yang ketinggalan makanan dan itu bisa basi, gimana kira-kira? Allah, saya tidak berani menjawab. Kalau makanan saya rasa berharga. Orang kalau kehilangan makanan pasti dicari. Kalau kurma masih bisa setahun. Ini makanan-makanan yang sehari kalau nggak dimakan basi. Dan harganya ya lumayan. Artinya orang kalau kehilangan itu ya dicari, umumnya dicari. Meskipun pada akhirnya nyerah, ya, karena perhatikan ya, lu kokoh barang temuan. Sekali lagi bisa saya sampaikan itu barang yang berharga. Kalau nggak berharga, silakan. Nemu uang 500 sekarang ambil langsung, silakan. Kenapa ini bukan barang yang berharga? Kalau bukan ikat rambut, saya rasa itu barang yang tidak berharga, langsung pakai nggak masalah. Allah ya. Nah, tapi ini makanan jelas itu berharga. Apalagi dalam kondisi masih utuh dan makanannya lumayan mahal. Lalu kita temukan gimana solusinya? Allah Subhanahu. Sekali lagi, kalau itu bukan barang yang kita yakini milik rombongan kita, maka beliau tidak. Biarkan. Kenapa? Kita mau ambil, mau menukar ke siapa? Apa dikasih? Yang dipikir ngasih makan mereka pasti nolak. Ya, makanan mereka sudah berlimpah. Jadi mereka pasti menolak dan tidak mungkin makanan dibawa ke gudang tempat bakal kehilangan. Justru akan semakin mengotorkan mereka, masih bau dan sebagainya. Maka solusinya tinggal. Ya, ada barang teman berupa makanan tinggalkan. Meskipun nanti kalau nggak ada yang menemukan basi, ya basi. Nanti yang akan mengamankan adalah petugas kebersihan. Sudah menjadi tugas mereka. Ada makanan ketinggalan, ya, dan basi dibuang. Ada pun kita yang melihat dan menemukan bahwa ada besar, tinggalkan saja. Karena kita tidak menjamin kita mampu untuk mengumumkan hal tersebut. Allah besar. Baik. Nah, kemudian wala yasjudu lirajulin an yahmila fiha silaha liqitalin. Ini perhatikan. Dan tidak boleh bagi seseorang membawa senjata untuk berperang di dalamnya. Jadi sebenarnya dilarang itu perangnya jemaah. Cuman bawa senjata termasuk di antara sarana, termasuk di antara potensi adanya peperangan. Maka untuk menutup pintu keburukan terjadi peperangan dilarang bawa senjata dengan memperlihatkan di hadapan umum. Ini nggak boleh. Nah, wala yasjudu an yuqta'a minha syajaratun illa an ya'rifa rajulun ba'irahu. Dan tidak boleh untuk memotong pepohonan kecuali untuk memberi makan untanya. Tidak boleh ngambil rumput. Masa kita menarik, meskipun di sana tidak ada rumput yang adanya ya daun-daun yang ada di pohon, maka nggak boleh diambil kecuali untuk memberi makan hewan peliharaan, hewan ternaknya. Jadi selain rumah boleh, yaitu untuk memberi makan hewan ternaknya. Kemudian Syekh Sa'ad berkata,
hewan bagi seseorang yang berihram. Ia harus menyembelih hewan kurban sebagai denda dan tambahan bagi taubat serta istighfarnya. Perhatikan. Kalau ada orang tidak sedang berihram, lalu dia tertarik untuk berburu burung, nggak tahu gimana caranya, dia mungkin buat perangkap atau dia membuat senjata tradisional, apel gitu ya. Lalu katanya apa? Melesatkan ketapel, kena, maka dia berdosa, telah berburu di tanah haram. Tapi apakah dia kena denda? Bagaimana? Apakah dia wajib membayar denda? Orang yang tidak sedang berihram tidak. Ya, wallahu a'lam bishawab, tidak. Adapun orang yang sedang berihram, maka dia berdosa dan wajib membayar denda. Kalau hewan kurban itu sampai tertangkap dan apa? Yang dimakan. Artinya begini, kalau dia ketapel burung atau dia memasang perangkap burung, lalu setelah itu tertangkap dan terkena ketapel dan dalam kondisi lemah, kalau dibiarkan dia membunuh sia-sia, dan ini larangannya jelas. Kalau dimakan, disembelih, bisa dimakan, maka pilihannya yang kedua, sebelum burung ini mati sia-sia, maka lebih baik disembelih, lalu dia boleh memakannya, namun dia harus membayar denda. Ini bagi siapa? Yang berihram. Nah, apa dendanya? Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 95, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum. Wa man qatala minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa 'adlin minkum hadiyan baligh al-Ka'bah aw kafaratun ta'am miskin aw 'adlu dzalika siyaman liyadhuqa wa bala amri afallahu 'amma salaf wa man 'ada fa yattaqillahu min wallahu 'azizun dzuntiqam. Surat Al-Maidah ayat 95. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang berihram. Barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya dengan mengganti binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Jadi kalau berburu kambing, ya maka harus mengganti kambing. Kalau berburu sapi, maka harus mengganti sapi. Kalau berburu unta, maka harus berburu apa? Harus berburu unta, mengganti unta. Ya. Nah, menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian, artinya kalau sampai ada buruan yang kecil, hewan-hewan tertentu, dan tidak ada dalam hewan ternak, bukan terus hewan ternak, maka ini diganti apa? Maka ini bisa diganti sesuai dengan keputusan dua orang yang adil. Nah, sebagai hadiu yang dibawa sampai ke Ka'bah, apa dendanya? Membayar kafarah dengan memberi makan orang-orang miskin.
sisanya, dan Allah Maha Kuasa dan memiliki kekuasaan untuk menyiksa, membalas. Jadi masyarakat rahimahullah, selain berdosa, maka orang yang berburu di saat ihram, terlebih barang buruannya itu sampai mati, kemudian disembelih, kemudian dimakan, maka dia wajib mengganti. Nah, Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, ayat ini adalah pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala membunuh hewan buruan ketika berihram dan larangan mengambilnya. Larangan ini menurut makna ayat mencakup hewan yang dapat dimakan, walaupun dilahirkan di situ atau dilahirkan dari tempat lain. Maksudnya gimana? Itu hewan buruan asli Mekah atau dari luar Mekah? Ya. Jadi yang penting dilarang berburu di kota Mekah. Dilarang berburu di kota Mekah. Hewan dari mana? Atau diperbolehkan berburu hewan yang sampai pun tidak bisa dimakan sama sekali. Contohnya cicak, tidak bisa dimakan bu. Allah termasuk hewan yang tidak dimakan. Nah, kalau tikus itu ada pengecualian, ya, ada pengecualian. Insya Allah ada pengecualian. Jadi perhatikan di sini. Kata penulis, adapun hewan darat yang tidak bisa dimakan, menurut mazhab Syafi'i boleh dibunuh oleh orang yang sedang berihram. Kalau hewan darat yang bisa dimakan, tidak boleh dibunuh, baik yang sedang ihram maupun yang sedang tidak ihram saat di Mekah atau saat di tanah suci. Apa? Ayam, kelinci, kemudian hewan-hewan darat yang dagingnya halal, maka jelas tidak boleh untuk diburu kemudian dimakan. Tapi kalau hewan itu bukan hewan yang dimakan, boleh nggak dibunuh? Ada perbedaan apa di kalangan ulama. Sebagian mazhab dalam hal ini mazhab Syafi'i boleh dibunuh, cicak itu. Kalau kecoa itu mengganggu, ini hewan yang tidak mengganggu. Kalau kecoa mengganggu seperti nyamuk tadi, dan ini tidak ada yang kecoa yang ada terbuka bunuh. Ya, apa sih contohnya hewan darat yang tidak bisa dimakan, kemudian dia dibunuh? Kita tidak berbicara tentang alam, di sekitar kita apa kira-kira? Nyambil, tapi kehalalannya saya ragu. Kenapa? Orang termasuk hewan buas, memiliki taring, dan dia menjijikan. Ya, ada makan, tapi saya ragu akan halal. Nah, pembunuh nyambil meskipun dia tidak mengganggu, dalam artian mengganggu itu masuk ke rumah kita, jadi kita berburu nyambil, oh harus boleh. Cuma kalau di tanah haram, nah ini para ulama kita berbeda pendapat. Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i boleh, mazhab Syafi'i boleh.
disebutkan di dalam hadis yang boleh dibunuh. Nah, bagaimana hadisnya? Dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsul fawasiqu yuqtalna fil hilli wal haram." Ada 5 hewan fasik. Jadi fasik tidak hanya sifat bagi manusia yang berdosa. Hewan ada yang disifati fasik. Masuk kategori hewan yang jahat. Yang boleh untuk dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram. Apa saja? Yang pertama al-ghurab, burung gagak, wal hidrah, burung elang, wal aqrab, kalajengking, wal faqrah, tikus, wal kalbul aqur, dan anjing galak. Ya. Jadi 5 hewan ini halal untuk dibunuh meskipun di tanah haram. Nah, di hotel ketemu tikus, boleh dibunuh? Boleh. Ya. Kemudian kalajengking dan anjing galak itu yang mungkin ketemu ya, tapi kalau untuk burung gagak menolak Allah alam, ya mungkin istilahnya ya apa yang kita ngurusin burung gitu ya. Nah, Ibnu Katsir berkata, menurut pendapat jumhur, orang yang sengaja atau tidak sengaja membunuh hewan yang dilarang sama-sama berkewajiban membayar denda. Berkata Az-Zuhri, ayat Al-Quran menunjukkan kewajiban membayar denda bagi orang yang sengaja membunuh, dan sunnah mewajibkan denda bagi orang yang tidak sengaja. Maksudnya gimana ya? Az-Zuhri berkata, Al-Quran menunjukkan kewajiban membayar denda bagi orang yang sengaja membunuh, dan sunnah mewajibkan denda bagi orang yang tidak sengaja. Mungkin maksudnya kalau orang yang tidak sengaja membunuh maka hukumnya sunnah. Allah. Mana perkataan ini bahwa ayat Al-Quran menunjukkan kewajiban membayar denda bagi orang yang membunuh dengan sengaja dan orang tersebut berdosa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyatu qawlal amri afallahu amma salaf." Agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya, meskipun Allah memaafkan apa yang telah berlalu. Dalam sunnah ini, dalam hadis, ada hukum dari Nabi SAW dan para sahabat, beliau akan wajibnya denda bagi orang yang salah membunuh tidak sengaja. Sebagaimana halnya Al-Quran menunjukkan kewajiban denda bagi orang yang sengaja membunuh. Tinjauan lain, orang yang membunuh bunuhan di tanah haram telah merusak. Orang yang merusak harus mengganti, baik dia sengaja maupun tidak sengaja. Namun orang yang sengaja maka ia berdosa, dan orang yang salah membunuh tidak sengaja tidak tercela. Ya. Nah, merupakan dalil, jadi ayat ini merupakan dalil bagi pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan jumhur ulama akan wajibnya denda dengan hewan semisal bagi orang yang berihram. Hal ini wajib apabila ia memiliki hewan peliharaan. Apabila tidak ada yang semisal dengan hewan-hewan itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menghukumi dengan mengganti harga hewan-hewan tersebut kemudian dibawa ke Mekah, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama. Apakah orang yang tidak sengaja membunuh hewan buruan itu wajib mengganti hewan tersebut? Maka Allah alam-shawab pada berbeda pendapat di kalangan para ulama.
Tidak sengaja gimana contohnya? Tidak sengaja membunuh gimana contohnya? Di depan jendela hotel misalkan kita buka jendela lalu kita membuang sesuatu, kita tahu di luar jendela itu tempat bukan tempat umum, ya semacam itu tempat ya berbagai macam sampah atau ada di sana misalnya. Lalu kita buang sesuatu di sana, ternyata kena kepalanya burung mati. Anggaplah itu ya, ini juga perkiraan. Intinya dia tidak sengaja membunuh burung, dan burung termasuk hewan buruan. Maka apakah dia wajib mengganti? Kalau dosa jelas tidak berdosa. Kalau dia tidak sengaja, wajib mengganti enggak? Nah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian berpendapat tidak wajib mengganti karena tidak sengaja. Sebagian berpendapat wajib mengganti karena dia telah merusak sesuatu yang dilarang untuk dirusak. Orang tidak sengaja, misalkan orang tidak sengaja menabrak rumah orang lain, pagernya rusak, wajib ganti kan? Orang memecahkan kaca rumah tetangga tidak sengaja, wajib ganti kan? Wajib. Jadi ketidaksengajaan ini hanya menggugurkan dosa, tidak menggugurkan kewajiban mengganti. Kalau sengaja dosanya dapat, wajib ganti. Gak sengaja tidak berdosa tapi wajib ganti. Ini yang lebih tepat. Allah a'lam. Dan sekarang beberapa contoh hukum yang dituliskan oleh Nabi dan para sahabat beliau tentang penentuan hewan semisal. Dari Jabir bin Abdullah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang gobok. Perhatikan ya, dari namanya ini mungkin asing didengar. Yang disebutkan di sini sejenis hewan anjing hutan. Dan kalau kita mau melihat referensi yang lebih yang lebih familiar, Abdullah ini kalau ibu pernah tahu itu seperti itu namanya hewan hina. Pernah dengar? Tulisannya HYENA, itu bisa browsing. Ya, hina, hiena tulisannya. Itu bobok. Nah, beliau suatu bersabda, huwa saydun, hewan ini termasuk hewan buruan. Perhatikan, termasuk hewan buruan menunjukkan kalau hewan ini halal. Loh tapi hewan ini mengerikan, modelnya kayak anjing. Tapi Rasulullah SAW mengatakan halal karena dia bukan anjing. Bentuknya mirip anjing persis, ya. Namun dia halal untuk dibunuh. Nah masalahnya hewan hina ini, gobok ini, hewan liar. Kalau kita berburu hina, maka kita tidak mungkin mengganti dengan hina yang serupa. Kenapa? Karena ini hewan liar, bukan hewan peliharaan. Nah oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan, wa yuhmal fihi kabshun idza sadaqul muhrim. Maka kalau ada orang yang sedang ihram berburu dan berhasil memburu hina atau maka dia menggantinya dengan seekor kambing. Gimana maksudnya? Dia beli kambing lalu dia lepas kambing tersebut.
Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab telah memutuskan seekor kambing sebagai denda untuk dhabu, kambing betina untuk kijang, anak kambing betina untuk kelinci, anak kambing yang berumur 4 bulan untuk yarbu, hewan sejenis tikus. Nah, ini adalah ibu. Ya. Yarbu itu kalau dalam tulisan Inggris atau Latin jerboa, Jerboa. Gak tahu, saya belum pernah lihat di sini ada hewan semacam ini. Itu hewan buruan halal dimakan dan bukan tikus. Kakinya tipis, ramping, panjang. Kalau tikus itu kakinya bunder. Jadi dia jelengernya itu persis tikus tapi mungil. Namanya yarbo. Dalam bahasa Latin jerboa. Silakan ibu nanti browsing. Dan kalau doyan, ya boleh berburu itu dimakan. Nah, artinya kalau ada orang yang berburu hewan ini kan hewan liar, nggak mungkin diganti dengan yarboa juga, maka ganti dengan anak kambing umur 4 bulan. Ya. Dari Ibnu Abbas bahwa yang memutuskan denda bagi seseorang yang sedang berihram jika membunuh burung merpati darah di tanah haram adalah seekor kambing bagi seekor burung. Karena nggak mungkin kita mendapatkan ganti burung yang serupa. Yang paling gampang ganti ya kambing. Ya, Ibnu Katsir berkata, hadiyan balighal Ka'bah, sebagai hadiah yang dibawa sampai ke Ka'bah. Maknanya adalah sampai ke Ka'bah, maksudnya hewan kurban itu sampai ke tanah haram dan disembelih di sana, lalu dagingnya dibagi untuk orang-orang miskin di tanah haram. Ini adalah cara yang disepakati. Baik. Jadi wallahu a'lam ya, ternyata bukan dilepas yang lain. Jadi kalau kita berburu hewan buruan lalu kita istilahnya hasil membunuhnya, maka kafarahnya dendanya adalah kita mencari hewan yang semisal lalu kita sembelih. Bukan sama saja, beda. Berburu dengan menyembelih untuk dimakan berbeda. Kalau berburu itu milik siapa, Bu? Hewannya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tanah haram. Sedangkan kalau kita menyembelih milik kita sendiri, kita beli kambing, ya, kita sembelih, lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin di tanah haram. Jadi salah tadi bukan dilepas tapi disembelih. Karena sekali lagi yang namanya berburu itu berburu dengan liar, hewan yang tidak ada memiliki merpati, darah. Ya. Bagaimana? Iya, karena hewan ternak yang paling mudah didapatkan, dimiliki, dijual belikan kambing. Saya tidak tahu apakah kelinci bisa sebagai pengganti kelinci. Artinya kita beli kelinci lalu kita sembelih kelinci karena kita telah berburu kelinci. Wallahu a'lam. Nah, kalau pendapatnya Umar bin Khattab, siapa yang berburu kelinci maka dia wajib mengganti anak kambing betina, cempe betina. Nah, au kafaratun ta'amu masakin au adu dzalika siyaman. Kalau kita tidak mampu membayar denda dengan mendatangkan hewan yang serupa, maka memberi makan orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Maksudnya, jika seorang yang berihram tidak memiliki hewan ternak yang semisal dengan
misalnya, kemudian dia membeli makanan untuk disedekahkan. Satu orang miskin diberi 1 mud. Apabila ia tidak menjumpai makanan atau kita katakan ia boleh memilih, ia boleh berpuasa dengan menghitung 1 hari untuk 1 orang miskin. Baik. Jadi begini, apa yang kita bunuh? Apa yang kita bunuh katakanlah merpati. Dan merpati tadi menurut pendapat siapa? Ibnu Abbas, dendanya adalah seekor kambing. Nah sekarang seekor kambing ini berapa harganya? Dan kalau harga ini diwujudkan dalam makanan jadi dapat berapa? Ya. Betul. Misalkan 2 juta saja ya, gampang. Harga kambing 2 juta karena kambingnya tidak terlalu besar dan ya burung merpati yang kita bunuh kan burung kecil ya. Diganti kambing harga 2 juta. Maka kita belikan makanan jadi seharga 2 juta. Dapat berapa itu? Katakanlah 1 porsi wajar 50.000. Nah, hitung seperti itu. Nah, kalau puasa ini jadi masalah. Berapa porsi tadi habisnya? Berapa porsi? 2 juta. Satu porsi 50.000. Berapa berarti? Banyak porsi itu ya. Nah, puasa sebanyak orang miskin yang dibagikan dengan porsi tersebut. Ya, Allah a'lam bishawab. Di sini disebutkan ia boleh berpuasa dengan menghitung 1 hari untuk 1 orang miskin. Tapi ada perbedaan, jujur ada perbedaan. Kambing di sana itu biasanya hanya dimakan ya tidak lebih dari 5-7 orang. Kalau di sini bisa 1 jamaah masjid. Karena potongnya jadi sate. Ya. Jadi mau kita ikut budaya sana saja lah. Ya. Jadi 1 kambing berapa orang? 7. Nah, berarti ganti puasa 7 hari. Jadi kita pakai budaya sana, bukan budaya Indonesia. Allah dan yang saya pahami demikian. Karena ya sekarang kalau 1 kambing kemudian dia diwujudkan dalam bentuk makanan ala orang Indonesia bisa 100 porsi, betul? Dan kita memberi makan orang miskin 100 porsi memang bisa. Tapi kalau puasa 100 hari, kadang-kadang kita mengikuti seperti ini ya berat. Jadi bahwa kita ikut budaya sana, insyaallah seperti itu. Jadi katakanlah atau kalau kita mau lebih aman, 1 kambing ini bisa untuk makan 10 orang. Ya sudah, kita puasa 10 hari. Seperti itu. Itu lebih baik kita kasih kambing. Maksudnya kita sembelih kambing, lalu kita bagikan habis. Tidak ada masalah. 1 kambing dibagi untuk 5 fakir miskin, boleh. Sehingga kita tidak perlu pusing ini kalau puasa berapa hari, ya kan? Karena tujuan utamanya kambing ini dipersembahkan untuk Allah, lalu hasilnya dibagikan kepada fakir miskin. Tidak harus banyak. Bahkan kalau bisa sedikit tapi dapat banyak yang dibagi itu lebih baik. Ya, sama seperti daging kurban bu. 1 orang dapat setengah kilo dengan 1 orang dapat 2 kilo, setengah mana? Ya dapat 2 kilo toh. Nah seperti itu. Ya. Jadi kita potong daging itu, potong hewan itu, lalu kita mau dimasak apapun, lalu kita bagi menjadi 5 porsi, 7 porsi kita serahkan masing-masing. Insyaallah
pada saat menunaikan ibadah haji. Sebelum kita akhiri, ada yang disampaikan? Bayar denda itu bisa kita kalau sudah di tanah air. Bagaimana? Bayar dendanya itu apakah bisa kita pas di tanah air? Sudah di tanah air aja kita bayar dendanya. Allah a'lam bishawab. Yang saya pahami dengan firman Allah, hajjan balighal Ka'bah, sebagai haji yang dibawa sampai ke Ka'bah. Jadi maknanya adalah sampai ke Ka'bah. Maksudnya hewan kurban itu sampai ke tanah haram, disembelih di sana, lalu dibagi dagingnya untuk orang miskin di sana. Kalau puasa bisa di tanah air. Tapi kalau yaitu mau menyembelih hewan kurban sebagai pengganti, maka harus di sana. Harus di sana. Ya. Dan kita bisa menyerahkan kepada wakil. Waktu saya habis melakukan pelanggaran, sudah saya punya uang, saya transfer, tolong berikan hewan, lalu sembelih bagikan, siap, aman. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya Menemukan barang temuan di kapal itu bisa ditemukan di sini. Allah a'lam bishawab. Yang saya pahami, masjid itu bukan tempat untuk mengumumkan kehilangan. Mengumumkan kehilangan. Beda dengan mengumumkan barang hilang. Kayaknya sama ya. Gini Bu, Orang yang meninggal misalnya. orang meninggal. Diumumkan di masjid. Loh, pertanyaannya apa tadi? Ini menemukan barang temuan itu kan nggak boleh ya Ustaz. Lah iya, bukan mengumumkan orang meninggal Pak. Beda. Mengumumkan barang hilang beda dengan mengumumkan kehilangan. Maksudnya gimana? Kalau mengumumkan kehilangan, gini Bu, motor saya hilang. Saya datang ke masjid, Pak, jamaah ada yang tahu motor saya enggak? Saya kehilangan motor ini. Monggo kalau panjenengan ada yang tahu itunya, beritahu saya. Itu nggak boleh. Tapi kalau mengumumkan barang ketinggalan, jamaah di sini ada handphone ketinggalan. Barangkali di antara jamaah ada yang memiliki. Allah alam, yang saya pahami tidak paham. Bedanya apa? Bedanya kalau barang ketinggalan jelas ini ada pemiliknya sedang di sini. Ada jam. Karena bisa jadi orang itu nanti akan pergi jauh nggak kembali. Makanya itu sebenarnya bukan ngomong masih ada. Ini punya siapa ini? Paham ya? Maaf Pak, ini yang ketinggalan punya siapa? Waduh saya. Padahal orang itu musafir. Nah, tapi kalau habis sholat tiba-tiba ada jamaah yang maju. Kalau dari sekalian, punten saya mengganggu waktu zikir dengan motor saya hilang. Barangkali jenengan lihat, barangkali jenengan, ini nggak boleh. Masjid bukan tempat untuk mengumumkan kehilangan. Orang yang kehilangan lalu mengumumkan di masjid. Nah, masjid bukan tempat untuk menanyakan informasi barang hilang. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau orang yang meninggal Ustaz? Mengumumkan kematian, Allah a'lam bishawab. Para ulama merinci kalau tujuannya untuk menebar rasa takut supaya orang itu sedih, ya, maka nggak boleh. Tapi kalau diumumkan untuk memberikan informasi sholat jenazah, pemakaman, agar orang datang ke apa? Minimal berdoakan, ya. Jadi bukan untuk menebar ketakutan, ya. Dalam artian gimana? Misalkan yang mengumumkan itu
kalau meninggal dunia, misalkan orang jadi takut, seakan-akan ini adalah hal yang sebelum. Tapi kalau biasa meninggal dunia